Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dosen pengampu kami dalam mata kuliah Linguistik Forensik, yakni Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARM Hum yang selalu memberikan ilmu bermanfaat. Kemudian anggota kelompok 6 yakni ada Dita Salsabila, Miftah Nabila Ulfa, Dina Irmawan, dan Yolanda Dwirantini. Kami akan membahas 4 subbab. Yang pertama adalah peran ahli linguistik forensik dan metode identifikasi penulis. Yang kedua adalah analisis wacana untuk memahami konteks komunikasi. Yang ketiga adalah teknik pengenalan suara yang kritis dalam proses verifikasi pembicara. Dan yang keempat adalah bukti linguistik yang dapat mendukung argumen dan mengungkap kebenaran dalam proses hukum. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Dita Salsabila. Kepada Dita, disilakan. Tanpa berlama-lama, di sini saya ingin berpresentasi, bukan berekspektasi, karena ekspektasi yang tinggi dapat membuat kita sakit hati. Nah, di sini saya, Dita Salsabila, sebagai pemateri pertama, akan menjelaskan tentang peran ahli linguistik forensik dalam proses hukum. Nah, ahli linguistik forensik sangat berperan penting dalam menganalisis suatu kebahasaan pada proses hukum. Nah, apa saja peran ahli linguistik forensik dalam proses hukum? Yang pertama itu menganalisis dokumen tertulis. Nah, adapun dokumen-dokumen misalnya seperti dokumen ancaman, dokumen teror bisa dianalisis oleh ahli linguistik forensik. Nah, yang kedua itu memeriksa barang bukti. Setelah kita mendapatkan dan menyelidiki, kita bisa memeriksa barang bukti yang telah kita ketemukan. Nah, yang ketiga itu ada menggali informasi dengan strategi kebahasaan. Bisa saja dengan wawancara dengan terduga ataupun tersangka. Nah, yang keempat itu kita membandingkan rekaman asli dengan rekaman yang di media digital. Nah, di situ kita bisa melihat suatu kosakatanya, tuturannya, ataupun gaya bahasanya. Tentu setiap orang memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir itu ada interpretasi makna. Nah, ahli linguistik itu dia mampu mengkaji tuturan berdasarkan konteksnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang identifikasi penulis. Nah, dalam linguistik forensik itu ada beberapa metode untuk mengidentifikasi penulis. Yang pertama itu kita menyelidiki kasus dan mengumpulkan barang bukti sebanyak-banyaknya. Nah, yang kedua itu kita menganalisis tata bahasa, gaya bahasa, dan kosakatanya. Tentu setiap orang memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Pasti ada keunikan-keunikan tersendiri. Nah, yang ketiga itu ada namanya stilistika forensik. Nah, pendekatan ini dia berfokus pada sidik jari si penulis itu tersebut. Nah, yang keempat ada analisis semantik dan pragmatik. Nah, analisis semantik itu kita menganalisis makna yang bersifat literal. Apakah di dalam kata-kata tersebut terdapat ambiguitas ataupun mempunyai metafora atau idiom yang khas. Nah, yang tadi itu kan ada namanya pragmatik juga. Nah, di pragmatik kita itu menganalisis makna yang memiliki makna tersembunyi. Kita melihat apakah kata-kata tersebut bisa mengandung sarkasme atau makna yang tersembunyi. Selanjutnya adalah analisis wacana untuk memahami konteks komunikasi dalam linguistik forensik. Perlu diketahui, analisis wacana dalam linguistik forensik bertujuan untuk menyingkap ataupun memahami konteks komunikasi dalam situasi hukum. Analisis wacana biasanya digunakan untuk